Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang situs Gunung Padang yang dikatakan bahwasanya Gunung Padang adalah Istana Ratu Boko atau negeri Sabah yang hilang. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Sejarah atau cerita rakyat terutama di Jawa masa lalu yang kemudian dikuatkan dengan temuan-temuan data di pembuih klinik dan juga mistis sungguh sangatlah menarik. Teori bahwa Asia Tenggara dulu merupakan pusat peradaban dunia atau sering disebut dengan benua Atlantis oleh Plato juga banyak menimbulkan spekulasi oleh para sejarawan ataupun pakar-pakar kebudayaan. Meskipun sangat minim data dan juga informasi. Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang saat ini masih diteliti oleh para ahli dipercaya berusia lebih tua dari piramida Mesir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa usia situs tersebut bisa jadi merupakan yang tertua di Indonesia. Di situs Gunung Padang diketemukan bukti-bukti berdasarkan uji laboratorium dan uji-uji kepurbakalaan lainnya bahwa situs tersebut terdapat pusat peradaban masa lalu yang sudah sangat maju dan terstruktur dengan sangat baik. Nama situs Gunung Padang diperkirakan berdasarkan bahasa Sunda yaitu kata Padang yang berarti caang atau terang benderang. Sementara untuk versi kedua, kata Padang merupakan akronim dari beberapa kata, yaitu Pa yang berarti tempat, Da yaitu besar atau agung, dan yang berarti leluhur. Ketiganya tersusun menjadi kata Padang yang berarti tempat agung para leluhur. Hal ini selaras dengan sebutan nama Ci yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat, misalkan saja Cianjur, Citanduy, Cirebon, Cibinong, Ciwidey, dan lain-lain sebagainya. Ci sendiri dalam bahasa Sunda atau juga bahasa Sanskerta berarti cahaya. Peradaban manusia pada situs Gunung Padang masa lalu diduga mereka menganut ajaran menyembah matahari. Hal itu terlihat dari struktur bangunan yang ada pada situs berbentuk segi empat dengan teras yang menghadap ke arah timur dan barat. Struktur bangunan seperti itu hampir serupa dengan piramida di Mesir atau bangunan Machu Picchu di Peru. Sketsa situs Gunung Padang merupakan sebuah bukit dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan tinggi sekitar 100 meter dari kaki bukit. Luas area situs diperkirakan lebih dari 17 hektar. Hal ini lebih besar daripada Candi Borobudur. Sebab Candi Borobudur hanya memiliki luas sekitar 123 meter kali 123 meter. Situs Gunung Padang merupakan peradaban manusia masa lalu yang dibuat dengan pemikiran yang sudah maju. Hal itu sudah dapat terlihat dari sistem dan struktur bangunannya sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli geologi dan ahli kepurbakalaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa situs Gunung Padang dibuat oleh sebuah kerajaan besar pada masa itu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang sudah pasti dipatuhi oleh para rakyatnya. Kerajaan tersebut memiliki kepercayaan menyembah matahari yang mereka anggap adalah Tuhan. Oleh karena itulah mereka membuat sebuah bangunan menjulang tinggi sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Hal inilah yang dianggap ada kemungkinan bahwa ini yang dimaksud dengan negeri Sabah yang mana juga dahulunya menyembah matahari. Negeri Sabah sendiri adalah kerajaan terakhir yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita semua telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan dan juga bala tentara dari golongan jin, manusia, dan juga binatang. Kekuasaan Nabi Sulaiman juga merupakan yang terbesar di seluruh bumi dan tidak ada lagi yang mampu menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman setelah itu. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup antara tahun 900 sebelum Masehi.
Sedangkan para ahli memperkirakan situs Gunung Padang pada lapisan pertamanya berusia antara 5.000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi. Dari sini dapat diperkirakan bahwa sebelum era Ratu Balkis berkuasa di sini, sudah ada peradaban yang merupakan peradaban dari nenek moyang Ratu Balkis. Kisah penaklukan negeri Sabah oleh Sulaiman alaihissalam dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 15-44. Mengenai kisah tentang negeri Sabah dan kehancurannya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surat Sabah, Quran surat 34 ayat 15-19. Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa akibat kekafiran kaum Sabah, maka mereka diazab oleh Allah SWT berupa banjir besar hingga negeri mereka hancur sehancur-hancurnya dan terpisah menjadi puluhan ribu pulau dan terpisahkan dengan lautan. Negeri Sabah akhirnya menjadi buah mulut alias bahan pembicaraan atau menjadi dongeng atau kisah rakyat. Hingga kini kisah negeri Sabah masih menjadi perbincangan dan diskusi di manakah sebenarnya negeri Sabah ini berada. Namun peradaban negeri Sabah di tanah Sunda sudah dibawa dan diadopsi oleh banyak negeri sebelum terjadinya azab berupa banjir besar. Peradaban Sabah telah berkembang menjadi peradaban yang baru di India atau Hindu, Nepal atau Cina atau Buddha, Jepang atau Shinto, hingga menjadi mercusuar peradaban di Amerika Latin dan Eropa. Misteri Gunung Padang yang merupakan istana Ratu Balkis baru akan terpecahkan setelah para ahli dapat membuka tabir berupa ruangan besar berukuran 3.000 meter persegi di bagian bawah situs Gunung Padang. Demikianlah kisah tentang situs Gunung Padang yang dikaitkan dengan negeri Sabah atau Istana Ratu Balkis. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.